الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada petang ini kita bisa bersama-sama talabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sore ini kita akan mencoba mendaras tema yang sangat penting, terutama dalam rangka memahami jati diri kita sebagai muslim dan sekaligus memahami jati diri kita sebagai ummah yang telah dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus dirindukan oleh Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Karena pada bulan depan insyaallah ada bertepatan dengan Maulid, kalau tidak keliru. Sudah masuk? Oh, sudah masuk. Berarti momennya tepat. Kita akan mencoba membahas mengenai ayat yang tadi saya kutip dari surah Al-Anbiya, surah Ibrahim, surah ke-14. Tolong dicek ayat yang ke-39. Ayat itu kalau tidak keliru seperti ayat yang tadi saya kutip. Kalau ayat itu diterjemahkan bermakna segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Ada sesuatu yang penting di sini. Mengapa saya sebut ini sesuatu yang penting? Karena dicantumkan satu nama. Dan nama ini adalah Ismail. Di dalam Quran disapa dengan nama Ismail. Itu versi bahasa Arabnya. Sedangkan dalam kitab suci yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, salah satunya diturunkan dalam bahasa Ibrani, dalam kitab Taurat, beliau disapa dengan sebutan Yishmael. Bahasa Arab menyebutnya Ismail, bahasa Ibrani menyebutnya Yishmael. Nama di dalam Quran itu bukan hampa makna. Nama apapun dalam Quran selalu memiliki makna, termasuk nama Ismail. Apa makna Ismail? Ismail arti harfiahnya adalah dari kata sami'a plus il. Sami'a artinya dia telah mendengar. Siapa yang telah mendengar? Il.
Il itu potongan dari kata ilah yang arti harfiahnya Tuhan. Sebanding dengan bahasa Ibrani disebut Eloah, yang kalau dipotong berbunyi El. Itulah sebabnya artinya sama, yakni Tuhan. Jadi kalau disebut Il atau disebut El, arti harfiahnya Tuhan. Dan itu muncul pada nama Ismail atau Yishmael, atau nama lain Israel, Yisrael. Belakangnya ada Il atau El, itu bermakna Tuhan. Dalam bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim yang disebut bahasa Akadia, tidak muncul kata ilah, tidak muncul kata Eloah, tapi muncul kata ilu. Kalau dipotong jadi il. Ini kalau ditinjau dari aspek kajian di kampus. Tapi saya menduga ini kan orang-orang kampus banyak juga, atau jebolan pernah di kampus. Jadi minimal kita bisa tahu arti nama yang dimaksud di dalam Quran. Dan itu bukan hanya pada nama manusia, bukan hanya pada nama nabi, tapi nama tempat juga begitu. Dalam Quran ada nama tempat yang lokasinya disebut Malakaini bibabila Haruta wa Marut. Ada kata Babil. Itu nama kawasan yang dalam bahasa kita sekarang disebut Babilonia. Jadi Babilonia itu dalam Quran disebut Babil. Arti harfiahnya Bab itu pintu, Il itu Tuhan. Jadi secara sederhana maknanya adalah pintu menuju Tuhan. Jadi nama dalam Quran itu punya makna, termasuk nama malaikat juga. Jibril, Gabriel, Mikail, Mihael. Perhatikan yang di bagian belakang, semua ada Il atau El. Itu makna harfiahnya Tuhan. Jadi kalau begitu, ini nama yang dahsyat, nama yang membuat kita tersadarkan bahwa seseorang yang dimaksud itu mengemban suci, mengemban amanah yang amat suci. Tujuannya apa? Menegakkan tauhid. Itulah sebabnya diabadikan dalam bentuk nama. Yang kedua, kalau kita sudah paham makna Ismail, apa janji Allah kepada Ibrahim mengenai Ismail ini? Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-128, silakan dicek. Tapi saya lihat di sini karena para hafidh dan hafidhah kayaknya nggak ada yang bawa Quran. Lihat aplikasi. Lihat ayat yang ke-128. Tapi jangan dipisah dengan ayat 127. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai ya Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang benar-benar muslim yang layak di hadapan-Mu. Siapa yang dimaksud jadikan kami berdua? Kami berdua yang dimaksud di ayat 128 itu merujuk pada ayat 127. Namanya disebut secara harfiah, yakni Ibrahim dan Ismail. Kemudian dua orang ini ketika munajat dengan bahasa seperti itu diteruskan,
wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan dari keturunan kami menjadi satu ummah yang juga muslim yang layak di hadapanmu. Ila akhirihi ayat. Perhatikan ayat 128 itu. Siapa yang dimaksud dengan ummah? Ummah di sini bukan merujuk pada satu orang, tapi ummah di sini yang dimaksud adalah kumpulan banyak orang yang melintas batas generasi. Bukan satu generasi, tapi melintas batas generasi. Itulah definisi ummah. Sekali lagi, bukan merujuk pada satu orang, tapi kumpulan banyak orang dalam lintasan generasi. Dan mereka ini siapa? Yang disapa dengan ummah, mereka adalah keturunan Ibrahim melalui Ismail. Intinya, keturunan Ismail itu sedikit atau banyak? Saya ulangi lagi. Keturunan Ismail menurut ayat ini sedikit atau banyak? Banyak. Ini janji Allah dan memang termaktub dalam Quran. Pertanyaannya, kalau keturunan Ibrahim melalui Ismail itu banyak, melintas batas generasi, apakah disebutkan nama-nama mereka di dalam Quran? Tidak ada penyebutan. Hanya dengan satu kata kunci disebut dengan istilah ummah. Tapi kalau kita baca di kitab-kitab sebelumnya, ini ciri bahasa Quran ya. Kalau di kitab-kitab sebelumnya itu benar, Al-Quran tidak perlu mengulang. Tapi kalau yang di kitab-kitab sebelumnya itu ada problem, ada sesuatu yang menyimpang, ada sesuatu yang telah diubah, maka Quran membuat narasinya detail. Tapi kalau hanya sekilas info, berarti yang tertulis sebelumnya itu sudah benar. Dan ini kita bisa validasi dengan apa yang saya bawa di depan Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan bahasa Arab ya. Izinkan saya baca dalam bahasa aslinya. Nanti tolong cermati apakah mirip dengan bahasa Arabnya. Di sini tertulis begini. Wa'alla taldot Yismailin. Wa'alla, dan inilah taldot, keturunan Yismail, keturunan Ismail ben Abraham, putra Abraham. Kemudian di sini disebutkan Bekhor Yismail Nevayot, anak dari Ismail yang tertua adalah Nevayot, wa Kedar, wa Adbiel, wa Mibsam, wa Mishma, dan seterusnya, ada 12 nama. Artinya di sini secara rinci disebutkan nama-nama mereka. Nama-nama mereka salah satunya adalah Nevayot. Kalau bahasa dalam kitab Tarikh At-Tabari tidak disebut Nevayot tapi Nabil. Kalau di sini disebut Kedar, di dalam kitab Tarikh At-Tabari disapa dengan sebutan Haidar. Kalau di sini disapa dengan sebutan Adbiel. Kalau dalam Tarikh At-Tabari disebut dengan nama Adbiil. Ingat tadi, il sama dengan l. Saya seperti mengajar mahasiswa kayak begini caranya. Tapi nggak apa-apa, biarkan. Nama-nama itu disebutkan secara rinci di dalam kitab ini. Itulah sebabnya Quran tidak mengulang kembali. Kalau Quran mengulang kembali, bayangkan betapa tebal Quran itu. Jadi bahasa Quran itu bahasa yang sangat sederhana. Bila sesuatu itu sudah dianggap benar, Quran tidak mengulang kembali. Tetapi kalau ada sesuatu yang problem, yang keliru, yang menyimpang, Quran akan mengulang dan membuat detailnya. Itu prinsip bagaimana Quran bicara kepada kita. Selain
ada penyebutan nama-nama secara rinci anak-anak Ismail, kemudian Uber Haiti Oto, aku akan memberkati dia, Legoy Gadol, menjadi satu bangsa yang besar. Berarti yang tertulis dalam Quran dengan yang tertulis di kitab sebelumnya ini satu informasi yang sama atau beda? Sama. Yang ketiga, nama-nama yang disebutkan tadi itu pasti punya keturunan yang melintas batas generasi. Oke? Kalau mereka itu melahirkan generasi setelahnya, berarti semakin besar bangsa yang muncul dari sulbi Ismail putra Ibrahim. Apakah mereka hanya tinggal di kawasan Arabia atau sampai ke kawasan di luar Arabia? Kalau catatan yang termaktub di dalam tulisan Claudius Ptolemy, ini agak berat ya, tapi nggak apa-apa. Ini tulisan abad kedua Masehi. Sementara risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu abad ke-7. Oke? Tetapi dokumen abad kedua menyebutkan nama-nama rincian dari keturunan Ismail seperti yang saya sebut itu, dan sekaligus anak cucu mereka tinggal di kawasan mana saja. Di situ ada disebut misalnya Bani Qais, yang di situ ditulis bukan Bani Qais tapi disebut Kasaniti karena ditulis dalam bahasa Latin. Tapi juga disebut istilah Quraisy. Apa itu Quraisy? Kalau bahasa Arabnya sama dengan Quraisy. Kemudian ada juga yang disebut dengan nama Iolisite. Iolisite, kalau bahasa Islamnya disebut Bani Ilyas. Bukankah kita tahu dari Ilyas nanti nyambung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dihitung jaraknya itu panjang. Nama-nama yang disebutkan ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Berapa tadi? Hah? Lu sampai nggak ngitung? Berapa tadi? 12 generasi. Itu belum mentok, masih ke atas lagi. Bin Malik, bin Nadad, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Udad, bin Zaid, bin Yaqdir, bin Yaqdum, bin Hamasa, bin Nabat, bin Khaydar, bin Ismail. Orang Yahudi menyebutnya Yishmael. Berhenti, belum, masih ke atas. Yishmael bin Abraham, bin Terah, bin Nahor, bin Seruk, bin Ra'u, bin Pelek, bin Ever, bin Shela, bin Arfaksad, bin Shem, bin Noah. Bin Noah bukan Ben Peter Pan ya. Ben itu B-E-N. Ben Noah, bukan Ben B-A-N-D, tapi Ben bahasa Arabnya bin. Ya. Kalau mereka menyebut Noah, kalau Quran menyebut Nuh. Inilah dokumen yang mengkonfirmasi dari Nuh sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dokumennya begitu terjaga. Sekali lagi, Allah tidak pernah mau menghilangkan barang bukti, dan nama-nama itu tercantum dalam dokumen sebelum era Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah paham seperti ini. Nama-nama itu sekali lagi tercatat, bahkan juga tercatat di luar kawasan Arabia.
Tadi ada yang sempat nyamperin saya tadi. Apakah ada hubungannya dengan Aji Soko? Hah? Apakah ada? Ada enggak? Saya akan membawa satu informasi yang termaktub di dalam buku yang ditulis oleh Raden Ngabei Ronggowarsito. Raden Ngabei Ronggowarsito itu lahir tahun 1802 Masehi. Meninggal tahun 1873 Masehi. Sebagai pujangga besar yang mahir bahasa Kawi, mahir bahasa Arab, mahir bahasa Sangsekerta. Bayangkan, siapa yang nggak tahu Ronggowarsito? Ya kan? Kalau dilihat dari nasab beliau itu nyambung sampai pada Pangeran Benowo. Pangeran Benowo putranya dari Prabu Joko Tingkir alias Prabu Hadiwijoyo atau Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo nasabnya nyambung sampai ke siapa? Siapa? Jumadil Kubra, Syekh Jumadil Kubra. Syekh Jumadil Kubra nyambung sampai kepada Sayyid Ali Ridha. Sayyid Ali Ridha nyambung sampai kepada bapaknya, yakni Sayyid Musa Al-Kadhim. Bapaknya nanti bernama Sayyid Ja'far Sadiq. Bapaknya bernama Sayyid Muhammad Al-Bakir. Bapaknya bernama Sayyid Zainal Abidin. Bapaknya bernama siapa? Sayyidina Hussein. Bapaknya bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia adalah suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah identitas Raden Ngabei Ronggowarsito. Itu nama julukan. Nama aslinya adalah Ki Bagurs Burhan. Nama yang dikenal pada masa itu. Beliau menulis begini. Sampai penasaran? Bukan bahasa Arab. Saya bacakan aja. Kacarios ingkang kocap ing jitap soro sarta sampun cunduk suraosipun kitab Miladun Niren wonten panjenenganipun Ratu Alit Ajujuluk Prabu Sarkil aki kita ing Najran. Kira-kira paham nggak yang satu tak baca tadi? Hah? Kok senyum-senyum? Jadi Raden Ngabei Ronggowarsito itu mengutip dua kitab kuno. Satu yang disebut Miladun Niren, dua kitab Jitab Soro. Miladun Niren itu bahasa Jawanya, tapi saya curiga itu bukan asli Jawa, tapi dari bahasa Arab. Milad an-Nurain artinya kelahiran dua cahaya. Tapi kalau Jitab Soro itu memang asli kitab Jawa kuno. Cuma sayang, kitab-kitab Jawa kuno yang ada pada masa kehidupan beliau itu banyak dibawa oleh para penjajah, terutama Belanda. Ribuan manuskrip itu diboyong ke Eropa dan ada yang sampai tenggelam di Samudra India. Jadi sebetulnya budaya kita itu budaya tulis yang sangat awal, datanya ada, cuma kita banyak yang hilang. Kalaupun ada itu hanya kutipan-kutipan, sehingga yang asli nggak bisa dilacak. Bayangkan kalau sampai sekarang masih tersimpan di British Library, itu tulisan Jawa, bahasa Jawa, sampean masih bisa baca? Enggak. Kenapa enggak? Aneh. Saya itu punya Quran, ini bahasa Arab, yang sebelah kiri bahasa Jawa, huruf Hono Coroko. Itu namanya tafsir Quran Jawen. Yang menerbitkan siapa? Paguyuban Muhammadiyah ing Surakarta Hadiningrat. Tahun berapa? 1930. Saya bisa
memprediksi, berarti pada tahun 1930 orang-orang Muhammadiyah itu sangat lihai membaca teks huruf Jawa, huruf Honocoroko. Sebagaimana orang Muhammadiyah tahun 2025 babar blas gak iso moco. Kenapa bisa begitu? Silakan direnungkan. Berarti ada gap, ada sesuatu yang salah ketika memahami agama. Seakan-akan dipisahkan antara agama dengan budaya. Pada masa itu yang mengerti budaya harus mengerti agama, dan yang mengerti agama harus mengerti budaya. Sekarang saling curiga. Yang ngerti agama curiga terhadap yang ngerti budaya, yang ngerti budaya sudah nggak mau cawe-cawe bicara soal agama. Ini politik divide et impera gaya Belanda. Saya nggak fokus ke situ, fokus ke sini saja. Di sini disebutkan lebih rinci lagi. Tadi disebut nama Prabu Salkir, aki kita ing Najran. Najran ternyata nama ini juga tertulis dalam tulisan siapa itu, Claudius Ptolemy abad kedua. Berarti itu bukan nama rekaan, itu nama yang fakta historis. Dan di situ ada yang memerintah dari keturunan Ismail. Di sini disebutkan begini: Sang Prabu Sarkil wau terahipun Kanjeng Nabi Ismail. Sarkil itu keturunan Ismail. Sarkil itu bukan bahasa Jawa loh. Sarkil itu bahasa Arab, sama dengan Ismail. Sarkil dari kata syarq, artinya timur. Il itu Tuhan, artinya Tuhan yang bertahta di wilayah timur. Itu mengandung pesan, mengandung prediksi bahwa persebaran keturunan Ismail sampai ke kawasan timur. Dan kita adalah orang-orang di kawasan timur, mendapatkan hal yang serupa dengan hal ini. Itulah sebabnya nanti putra dari Prabu Sarkil, bukan putra, putri dari Prabu Sarkil melahirkan tokoh yang bernama Aji Soko. Yang tadi ditanya, siapa itu Aji Soko? Aji Soko itu menurut tradisi di Jawa adalah mbahnya wong Jawa. Lah kalau begitu, orang Jawa apa ada hubungan? Saya tidak tahu jawabannya, tapi yang tertulis faktanya begitu. Orang Arab yang sampai ke sini itu banyak. Para wali sendiri ada keturunan dari sono, ya kan? Raja-raja Jawa keturunan dari mana? Dari sono, dari Ismail, nyambung. Itulah sebabnya antara kejawaan dengan keislaman bisa nggak dipisah? Nggak bisa. Orang yang mengaku Jawa itu ya mesti Islam. Kalau ada orang yang mengaku Jawa tiba-tiba bukan menjadi Muslim, dia kehilangan Jawa nih, wis gak Jawa. Itu sebetulnya isyarat bahwa kalau kita ini mudah menjadi Muslim itu karena ada jejak historisnya. Saya bertanya kepada panjenengan, kenapa mayoritas Jawa itu menjadi Muslim? Apa yang menjadi sebab, faktor utamanya? Karena ada kesamaan konsep yang diajarkan oleh mbah-mbahnya orang Jawa dengan ajaran Islam itu sendiri. Mbah-mbahnya orang Jawa itu bukan penganut Hindu, bukan penganut Buddha, tapi penganut agama Kapitayan. Apa itu Kapitayan? Menyembah sesuatu yang tidak boleh digambarkan dan tidak boleh dipatungkan. Itu Kapitayan. Sehingga masuk yang namanya disebut langgar, yang kemudian kita kenal sekarang menjadi langgar, tapi sekarang sudah tidak dipakai ya langgar, jadi musola. Itu mengabadikan itu. Dan tidak boleh ada benda sesuatu yang menggambarkan Tuhan, tidak boleh. Sunyoto, kekosongan. Dan kita diajarkan begitu kan?
Boleh nggak kita menggambarkan Allah dalam bentuk patung atau gambar? Nggak boleh. Tidak boleh. Itulah sebabnya orang Jawa mudah menjadi Muslim karena ada kesamaan konsep. Kedua, cara memahami Tuhan persis seperti yang diajarkan Quran. Kalau di dalam tradisi agama Kapitayan Jawa itu menyebutnya Sang Hyang Kawekas iku cedak tanpa senggolan, aduh tanpa wewangenan. Ini bukan dalang loh ya. Sang Hyang Kawekas, tahu maknanya? Dia yang maha penguasa, yang menentukan nasib. Cedak tanpa senggolan, dekat dengan kita tapi tidak bersentuhan. Aduh tanpa wewangenan, jauh dengan kita tapi tidak bisa diangan-angan. Konsep ini persis seperti Quran. Bahasanya hampir bisa dikatakan sejajar. Allah itu dekat dengan kita persis seperti min hablil warid. Dekat dengan kita seperti apa? Dekatnya urat leher kita. Jangan ditafsirkan Allah ada di sini. Ini bahasa simbol. Orang Jawa mengatakan begitu juga bahasa simbol. Itulah sebabnya mudah bagi mereka menjadi Muslim. Sehingga kalau sudah paham demikian, berarti inilah satu bukti bahwa ajaran tauhid itu memang masih dilestarikan, meskipun sebagian ada yang ternoda. Tapi basicnya, dasarnya itu tauhid masih ada. Dan istilah itu kita kenal dengan istilah Hyang. Hyang itu artinya Tuhan dalam bahasa Jawa kuno. Tahu bahasa Jawa kuno panjenengan? Paling banter jenengan tahu burung Garuda yang memegang pita itu. Ada tulisan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Sebetulnya itu teksnya lebih lengkap. Itu hanya potongan kecil yang arti harfiahnya berbeda-beda tetapi tetap satu. Lebih panjang sebetulnya. Dapat dibaca dalam kitab Kakawin Sutasoma, tulisan dari Empu Tantular yang hidup di zaman Majapahit. Apa yang tertulis? Mangkang jinatua kalawan siwat tatwa Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangrua nanging hana pamintatu huri panasahana ning ratu kabeh yatan gegen Pancasila. Ini bukan dalang ya. Lihat itu, bahasanya mirip nggak dengan bahasa Jawa ngupu? Ya, karena memang begitulah. Ada semacam pembagian tugas. Bahasa Jawa kuno dilestarikan di pesantren, tapi sastra Jawa kuno dilestarikan di keraton. Jadi antara keraton dengan pesantren itu bagi-bagi wilayah dalam persoalan ilmu pengetahuan. Bahasanya dilestarikan di pesantren, sastranya dilestarikan di keraton. Muhammadiyah dengan NU juga begitu. Muhammadiyah dakwahnya ke pedalaman, masih menggunakan huruf Wonocoroko. Saya punya pasolatan, bukunya pasolatan, terbitan Paguyuban Muhammadiyah. Nulis pakai huruf Wonocoroko. Tapi setelah saya baca, itu bukan bahasa Jawa. Saya baca itu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya Wonocoroko. Berarti saya bisa menduga saat itu orang Islam yang dari kalangan Jawa ketika belajar Islam masih menggunakan huruf Jawa. Sama seperti kita membaca Quran yang belum lancar, bacanya pakai huruf Latin. Ini kita sebetulnya. Cuma sayang, hal kayak begini sudah tergerus dari tradisi. Makanya ngaji kita tidak sekedar ngaji tafsir secara umum, tapi sekaligus memperkaya perspektif. Dan kalau kita baca kitab-kitab tafsir, sebetulnya tidak bertabrakan. Kenapa tidak bertabrakan? Apa yang saya sampaikan tadi diberikan clue oleh para mufassir generasi awal. Memang keturunan Nabi Ismail itu banyak
sangat banyak. Dan itu janji Allah sendiri. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Satu ummah yang juga muslim yang layak di hadapanmu. Dan sekarang kalau kita hitung di Nusantara ini, Asia Tenggara ini, jumlah muslim itu minoritas atau mayoritas? Mayoritas. Di Arabia, di Timur Tengah, jumlah muslim itu minoritas atau mayoritas? Di negara-negara Eropa, di Jerman, sekarang pertumbuhan jumlah muslim semakin tipis atau semakin menebal? Makin banyak. Ini adalah janji Allah. Sampai ila yaumil qiyamah, umat Islam semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Cuma masalahnya di Indonesia jumlah muslim yang keislamannya itu betul-betul Islam semakin banyak atau semakin sedikit? Sopo? Nah, ini perlu perenungan. Jadi pengajian kita malam ini paling tidak kita harus tahu bahwa generasi dari Bani Ismail itu besar, dan nanti Allah akan memilih satu yang akan menjadi pemandu. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditulis, terbukti di ayat 129. Doa itu terijabah, doa itu dikabulkan meskipun tidak ditulis namanya. Nanti akan saya jelaskan secara detail pada saat bulan depan dengan dokumen yang lebih komplit. Benarkah para mufassir ketika menyebut ayat ini tidak ada perselisihan? Jawabannya tidak ada. Kalau seandainya kita buka semua kitab tafsir, mulai dari yang awal, tulisan tafsir dari Muqatil Ibn Sulaiman yang meninggal tahun 150 Hijri, berarti abad kedua Hijri, sangat dekat dengan zaman yang Nabi masih hidup, zaman era Abbasiyah berkuasa. Ternyata beliau juga menyebutkan nama Muhammad ketika menyebutkan istilah Rasulan. Padahal istilah Rasulan itu artinya satu orang Rasul. Tapi satu orang Rasul ini tidak ada perselisihan bahwa yang dimaksud itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tafsir yang sekarang pun juga sama. Intinya pertanyaan ini nggak akan terjawab. Apakah ada kitab tafsir mulai zaman dulu sampai zaman sekarang yang ditulis dalam berbagai bahasa, apakah dalam bahasa Arab ataupun yang bukan Arab, yang menyebutkan bahwa Rasulan yang dimaksud itu adalah orang lain selain Nabi Muhammad SAW? Jawabannya zero, tidak ada. Berarti kalau dalam soal akidah umat Islam itu satu suara. Tapi kalau soal syariat umat Islam itu berbeda dalam memahami teks ayat Qur'annya. Tapi kalau soal akidah pasti sama. Itulah keagungan Islam dalam menyingkap mengenai siapa itu Bani Ismail, dan dari keturunan Ismail muncul seorang tokoh besar yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir, sampean masih nggak menggunakan istilah sembahyang itu? Masih, terutama generasi yang senior. Ternyata istilah sembahyang itu diambil dari kata sembah dan hyang. Hyang itu artinya Tuhan. Kalau istilah sembahyang berarti maksudnya adalah menyembah Tuhan. Dan itu dipakai pada masa itu dalam tulisan-tulisan Jawa. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang duha. Kalau sekarang sudah nggak pakai sembahyang lagi, tapi pakai sholat. Kenapa? Apa ditinggalkan? Enggak, dua-duanya tetap dipakai, dan dua-duanya nggak ada problem. Persis seperti kita menggunakan istilah
poso dan siam. Siam itu dari pengaruh bahasa Arab, sama seperti sholat pengaruh bahasa Arab. Tapi poso apakah dari bahasa Arab? Bukan. Poso itu dari kata upawasa. Bahasa Melayu menjadi puasa, bahasa Jawa menjadi poso, bahasa Madura jadi apasa. Upawasa itu artinya menahan makan dan minum. Dan itu tertulis dalam kitab yang disebut kitab yang dikenal Manawa Dharma Sastra, kitab suci agama Hindu. Jadi sebetulnya soal bahasa itu para ulama kita itu sangat bijak. Bahkan sampai sekarang istilah pesantren kan dipakai, ya toh? Mau yang Muhammadiyah, mau yang NU, mau yang LDII, mau yang macam-macam deh. Semua akrab dengan istilah pesantren. Diambil dari kata apa? Santri. Santri itu apa? Orang yang membaca kitab sastra. Santri itu orang yang membaca kitab sastra. Apa itu sastra? Sastra itu kitab suci Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Kitab apa ini? Kitab agama Hindu. Jadi sastra itu kitab suci Hindu. Tapi diadopsi, ya isinya dibuang, kulitnya dipakai. Jadi menjadi orang yang belajar kitab-kitab suci Islam, maknanya digeser. Itu cara orang dulu, bagaimana mengislamkan, caranya begitu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita nanti lanjutkan pada bulan depan. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada malam ini telah memberikan banyak keterangan tentang Islam sampai dengan sejarah Jawa. Nah, kalau kita dulu mempelajari sejarah Jawa, di mana kerajaan Jawa dulu sebelum Islam itu kan ada kerajaan dengan rajanya Prabu Brawijaya V. Saat itu memeluk bukan agama Islam. Lalu dengan keberadaan Wali Songo yang mana menyiapkan melakukan syiar agama Islam, sehingga mempengaruhi putra dari Brawijaya V, yaitu Raden Paka. Nah, dari Raden Paka itulah awal mula Jawa ada kerajaan Islam di tanah Jawa, dan diceritakan Raden Paka berusaha untuk mempengaruhi ayahnya, yaitu Prabu Brawijaya V. Tapi Prabu Brawijaya V tidak mau. Akhirnya diceritakan beliau lari ke Gunung Lawu. Di sana diceritakan Wonosobo, apa Sirna, apa sementara pengikutnya sebagian lari ke Banyuwangi sampai menyeberang ke Pulau Bali, sehingga sampai saat ini daerah-daerah yang disebutkan tadi itu masih memeluk agama yang lama, yaitu non-Muslim. Nah, ini terkait dengan jejak sejarah di bawah sesungguhnya orang Jawa itu Islam sebenarnya benar merahnya dengan Ya. Terima kasih. Jadi Jawa dan Islam itu ibarat satu keping mata uang. Ada gambar bagian depan, ada gambar bagian belakang. Itulah sebabnya kalau dalam konteks kejawaan, Jawa Islam atau Islam Jawa itu identik. Bukan dalam makna kejawen. Jangan dicampurkan dengan makna kejawen. Spiritnya Islam, tapi budayanya tidak keluar dari Islam. Contoh konkretnya misalnya yang panjenengan pakai itu batik.
Itu bagian dari keislaman yang khas Jawa. Blangkon juga begitu. Kemudian apa lagi? Banyak hal. Itu catatan pertama. Catatan kedua, Jawa dan Islam itu memang betul-betul tidak bisa dipisah. Tapi dalam konteks ini, kalau merujuk pada aspek historis yang dijelaskan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, antara Ismail dan generasi awal di Jawa, itu ada koneksitas. Tapi kenapa raja-raja Jawa sebelum Islam datang ke tanah Jawa, mereka menjadi Hindu? Karena memang sebelumnya datang agama Hindu, datang agama Buddha, yang kemudian mempengaruhi cara beragama di Jawa. Yang awalnya agama orang Jawa itu Kapitayan. Jadi di situ ada gap. Kalau di kalangan istana, agama Hindu itu menjadi agama legal, menjadi agama eksklusif. Tapi di kalangan masyarakat awam, mereka kebanyakan adalah penganut agama Kapitayan. Itulah sebabnya para wali lebih sukses mendakwahkan Islam di kalangan masyarakat rakyat jelata, baru kemudian masuk ke kawasan istana. Dan itu melalui proses yang sulit. Tetapi meskipun sulit, tetap dilakukan. Dan itu berhasil mulai pada masa Raden Patah, Raja Islam pertama di Jawa. Raja Islam pertama di Jawa, dilanjutkan dengan Raja Pajang. Yang nanti muncul, siapa itu? Joko Tingkir itu. Dari Pajang, dilanjutkan ke Mataram Islam. Mataram Islam itu pecah lagi. Nanti pecah jadi apa? Yogyakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Kasultanan Surakarta pecah lagi. Jadi apa? Pakualaman. Ya. Di Solo juga pecah lagi. Jadi Mangkunegaran dan Kasunanan. Pertanyaannya, kemana persatuan Islam kok jadi pecah? Dari politik siapa? Divide et impera Belanda. Jadi sebetulnya mereka satu generasi. Kalau jenengan pernah ke Imogiri, semakin ke atas itu puncaknya sama. Tapi sebelum ke puncak, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kalau yang ke kiri itu khusus pemakaman Kasultanan mana? Yogyakarta, atau sebaliknya Kasunanan Yogyakarta. Tapi kalau semakin ke atas lagi, nyambung ke Sultan Agung. Jadi sebetulnya mereka satu darah, satu iman awalnya, tapi dipecah oleh politik Belanda. Nah, begitulah cara politik Belanda ya, memecah belah kita sendiri. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Baik, mudah-mudahan ini membuat keislaman kita semakin bangga dengan keislaman kita di negeri ini, dan semoga Allah memberikan rahmat bagi kita semua. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.